Shalom, saudaraku yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari yang bahagia ini, dengan tenang dalam suasana yang berada di hadiratnya, kita akan bersama-sama melanjutkan apa yang sedang Tuhan ungkapkan mengenai rahasia yang ada di balik pintu tirai, yaitu rahasia mengenai ruangan Maha Suci itu. Dan sudah 52 season atau 52 minggu tepatnya mungkin ya, kita sudah belajar mengenai misteri ruangan Maha Suci atau pengajaran kesempurnaan atau pengajaran anak laki-laki yang sedang Tuhan bukakan kepada kita semua, dan kita sedang memasuki suasana di dalam ruangan Maha Suci itu sendiri. Oleh karena itu, Tuhan memberikan kepada kita satu pemahaman atau satu pelajaran yang sangat berharga, yaitu agar kehidupan kita dapat menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani. Karena sempurna itu artinya adalah kehidupan yang memiliki kedewasaan rohani. Yang kedua yang sedang kita pelajari bersama adalah agar kita juga dapat memiliki kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki nilai yang sangat baik atau nilai yang sangat besar yang sedang Tuhan sampaikan kepada kita. Dan sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa nilai yang sangat besar dari kesemua hal, terutama di dalam bait Allah atau rumah Allah atau di dalam kerajaan surga yang diminiaturkan, digambarkan di dalam bentuk tabernakel, itu adalah ruangan Maha Suci, sama dengan hidup di dalam kasih. Ya, sebab sedang kita pelajari dalam 1 Korintus pasal yang ke 1 Korintus pasal yang ke-13 bahwa dari ketiga hal, percaya, iman sama dengan halaman, pengharapan, kesucian sama dengan ruangan suci, dan kemudian kesempurnaan ruangan Maha Suci yang sama dengan kasih, dan yang paling penting atau yang paling besar adalah kasih. Ya, jadi saya ingin pada kesempatan yang bahagia ini untuk mengajak kita bersama-sama untuk terus memahami dalam, terutama agar kehidupan kita benar-benar bukan hanya menjadi kehidupan Kristen atau menjadi kehidupan yang memiliki kedewasaan rohani saja, tapi kita memiliki nilai yang sangat baik, nilai yang sangat besar, yaitu yang sedang kita pelajari, yaitu kasih. Ya, coba Mang sekali lagi kita baca di dalam 1 Korintus 13 itu ayat yang keempat. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 1 Korintus 13 ayat 4. Iya. Kasih itu sabar. Kasih itu sama dengan memiliki sifat yang sabar. Ya, jadi kalau orang itu bisa memiliki sabaran atau sabar,
Sebenarnya kehidupan itu sama dengan kehidupan yang memiliki kasih, sama dengan kehidupan yang sempurna, sama dengan kehidupan yang bisa berada di dalam ruangan maha suci, ya, yaitu sabar. Terus Kasih itu murah hati, dan kemudian kasih itu sifatnya juga murah hati. Kita loncat pada ayat yang ke-7, Mang. Ya, nanti kita bahas seterusnya, karena di samping kita mengharuskan memiliki sabar, murah hati, tapi juga ayat itu juga pantangan yang tidak boleh kita lakukan adalah tidak boleh cemburu. Karena kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, dan kasih itu tidak sombong, dan seterusnya. Kita loncat pada ayat yang ke-7, Mang. ayat yang 7, Ya, ia menutupi segala sesuatu. kasih itu menutupi segala sesuatu. Ya, dalam salinan bahasa Indonesia terjemahan sederhana, saya menemukan bahwa kasih itu kuat sehingga bisa bertahan menghadapi segala sesuatu, sehingga bisa menutupi segala sesuatu, karena memang sifat daripada kasih itu adalah kuat. Jadi kalau kehidupan kita ini bisa memiliki kasih yang artinya itu kuat, maka kita mampu, ya, untuk mengatasi segala sesuatu, ya, mampu menghadapi segala sesuatu. Bahkan kalau kita baca selanjutnya, kita juga mampu untuk percaya segala sesuatu, mampu mengharapkan segala sesuatu, dan mampu bertahan, mampu memiliki kesabaran dalam menghadapi segala sesuatu. Karena sifat kasih itu adalah kuat. Ya, jadi ini yang saya ingin bersama-sama renungkan dalam betapa besarnya nilai kasih itu. Betapa tingginya nilai kasih itu. Karena di samping ia memiliki kesabaran, sifat yang murah hati, tapi juga sifat yang kuat, ya, dalam menghadapi segala sesuatu, dalam mengatasi segala sesuatu, ya, bahkan percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Coba Mang teruskan, Mang, ayat 7 itu sampai mungkin ayat 8a saja. Percaya segala sesuatu, Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kalau kehidupan kita ini memiliki kasih, yang salah satu bentuknya itu adalah memiliki kekuatan. Ya, jadi dalam menghadapi segala sesuatu, bisa dikatakan ya segala sesuatu apa saja, ya, maka kita akan mampu menghadapi. Apalagi kalau masalah-masalah yang remeh-temeh, maka itu sungguh-sungguh tidak akan mempengaruhi, karena sifat kasih itu adalah kuat. Saya ingin mengajak kita bersama-sama membaca di dalam satu tulisan daripada seorang penyair yang terkenal yang bernama Raja Salomo, menulis satu kidung agung, ya, jadi satu nyanyian yang luar biasa, disebut sebagai kidung agung. Di dalam kidung agung pasal yang ke-8, saya ajak kita bersama-sama langsung membaca pada ayat yang ke-6. Ya, coba kita bersama-sama perhatikan. Kidung Agung 8 ayat 6. Iya. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu. Taruhlah aku seperti meterai di dalam hatimu.
seperti materai pada lenganmu. Seperti materai pada lenganmu. Karena cinta Atau kasih kuat seperti maut. Jadi kasih itu kuat seperti maut. Jadi kalau kasih itu sudah betul-betul bagaikan apa ya? Bagaikan satu materai yang ditaruh dalam hati, dalam lengan kita, maka dia akan mempengaruhi kehidupan kita. Dia akan berdampak sangat kuat. Karena memang kasih itu, cinta itu kuat. Terus kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Ya, kasih itu kuat seperti maut. Kegigihannya atau kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Terus nyalanya adalah nyala api. Nyalanya adalah nyala api. Seperti nyala api Tuhan. Seperti nyala apinya Tuhan, ya, berkobar yang tidak bisa dipadamkan. Ya, itu gambaran daripada kasih yang diekspresikan, yang dikidungkan oleh Raja Salomo, bahwa kasih itu kuat, cinta itu kuat. Itu tak bisa dibelung sampai mati pun. Itu sudah tidak takut dengan kematian. Nyalanya seperti nyala api. Teruskan ayat 7. Ya. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Air yang banyak tidak bisa memadamkan cinta. Mungkin satu lautan pun itu tidak akan mampu memadamkan kasih atau cinta itu, karena memang geloranya itu sangat kuat. Terus sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Terus, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, untuk kasih, namun ia pasti akan dihina. Pasti itu dianggap remeh. Tidak ada artinya harta itu, karena kasih itu nilainya itu kuat, nilainya itu sangat besar di dalam mempengaruhi kehidupan. Ya, sehingga kalau orang memberikan kemudian harta itu seperti dihinakan saja, tidak ada artinya. Begitu tingginya nilai kasih itu, karena memang di dalamnya itu terdapat kekuatan, kemampuan yang luar biasa. Ya, oleh karena itu saya ingin pada kesempatan yang bahagia itu untuk mengajak kita bersama-sama. Kebetulan memang kita sedang berada di dalam satu pembahasan yang sangat mendalam mengenai misteri ruangan Maha Suci ini, atau mengenai kesempurnaan ini, sama dengan mengenai kasih ini. Ya, itu sebabnya saya ingin mengajak kita bersama-sama lebih dulu untuk bisa memahami, sebab banyak ayat yang biasanya yang sangat terkenal adalah di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 itu sudah ayat yang sangat terkenal karena begitu besar kasihnya. Karena di zaman liturgi dulu sering kali kita liturgikan, ya, sering kali kita ucapkan di momen-momen tertentu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia karuniakan anaknya, agar supaya siapa yang percaya kepada anaknya yang merupakan perwujudan dari kasih itu, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dia akan memperoleh satu, karena memang sama dengan sifatnya kasih itu. Kasih itu tak berkesudahan. Coba kembali kita baca tadi belum dibaca di dalam 1 Korintus 13 kembali ayat yang ke-8. Ayat 8. Ya. Kasih tidak berkesudahan. Kasih itu kekal. Kasih itu tidak bisa mati. Kasih itu abadi.
Jadi kalau dia sudah masuk di dalam kehidupan kita, sepertinya kasih itu terus, ya, dan memang kekuatannya dahsyat dalam mempengaruhi aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, pada siang hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk memahami dalam, dan yang paling penting untuk dapat kita miliki, supaya betul-betul akan membawa kehidupan kita ini kepada seperti jati dirinya, yaitu tak berkesudahan. Tidak bisa dibatasi, tidak bisa dipengaruhi. Ya. Pada kesempatan siang hari ini sedikit saya ingin mengajak kita agak mendalam sekali, yaitu coba kita akan baca bersama-sama di dalam suratan Yohanes, 1 Yohanes pasal yang keempat, atau 1 Yohanes, ya, coba ya kita akan coba kita baca 1 Yohanes 3 dulu, satu ayat saja, yaitu ayat 16, 1 Yohanes 3 ayat 16. Iya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Iya. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara Sebab kita. itu kita juga harus menyerahkan hidup kita untuk saudara. Ya, jadi memang inilah saya katakan dalam Kidung Agung, kasih itu bagaikan apa? Maut. Ini dibuktikan oleh Allah. Bagaimana kasih Allah itu memang betul-betul di dalam menyerahkan itu total, sampai betul-betul Yesus anaknya itu bukan hanya satu cakap atau satu berita, betul-betul sampai ke dunia orang mati, sampai betul-betul menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya, karena dia ingin membuktikan kasihnya kepada kita. Ya, dengan jalan inilah kita mengetahui cara mengasihi sesama. Kristus sudah menyerahkan hidupnya untuk kita. Ukurannya sama. Kalau kita ingin mengasihi sesama kita, mari kita betul-betul yang total. Seperti Tuhan. Tapi coba kita lanjutkan perdalam. Saya ingin mengajak kita membaca ayat 9, pasal 4. 1 Yohanes 4 ayat 9. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 9. Iya. Dalam hal inilah Ya, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. kasih Allah dinyatakan, diwujudkan, direalisasikan, diberikan kepada kita. Apa? Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Anaknya yang tunggal ke dalam dunia, satu-satunya anaknya. Ya, jadi tunggal di satu, sudah tidak ada yang lain, itu diserahkan ke dalam dunia. Terus Supaya kita hidup olehnya. supaya kita hidup oleh anaknya itu. Anaknya itu sama dengan kasihnya Allah. Jadi Tuhan mau supaya kita hidup oleh kasihnya Allah. Tuhan mau supaya kita hidup oleh anaknya yang diserahkan kepada kita semua. Ya, tapi coba kita baca ayat 10, Ayat 10. Ya, Inilah kasih itu. inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. sebagai pendamaian, penyelesaian dosa-dosa. Nah, kebetulan kita sedang berada di dalam pemahaman mengenai misteri ruangan maha suci, dan sangat ditekankan bahwa
persoalan ruangan Maha Suci itu adalah areanya, itu adalah tupoksinya. Yesus sebagai imam besar, tugasnya adalah untuk mendamaikan, menyelesaikan persoalan dosa. Ya, di sini tugasnya adalah untuk mengampuni dosa, karena memang kaitannya adalah supaya jemaatnya, kehidupan kita umatnya ini dapat disempurnakan, dapat tinggal di dalam ruangan Maha Suci. Ya, dan bersama dengan Allah. Ya, saya teringat mendadak ya bahwa tempat Allah itu adalah berada di dalam ruangan Maha Suci ya. Sedikit ya, saya ingin dapatkan satu ayat. Saya teringat mendadak bahwa ruangan Maha Suci itu adalah, atau ruangan Maha Kudus itu adalah tempatnya. Sedikit ya, saya kemarin membaca di dalam bentar ya, sedikit saya agak sedikit sorry ini nih, bahwa ruangan Maha Suci itu adalah tempat dari Allah bertakhta. Ya, coba kita baca di dalam kitab Wahyu 16 ya. Coba Mang, sedikit Mang. Kita baca di dalam Wahyu 16 Mang. Wahyu 16 ada satu ayat yang perlu saya menemukan satu ayat, bahwa ayat 7 mungkin, sebentar ya, sedikit. Iya, memang dalam salinan bahasa apa ya, bahasa Indonesia yang dari tahta Allah ya. Ayat yang kelima ya, coba Mang. Ayat yang kelima. Wahyu 16 ayat yang kelima, coba Mang. Wahyu 16 ayat 5. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, iya, adil engkau, terus? Engkau yang ada dan yang sudah ada. Iya, Engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Iya, adil dan engkau. Sebentar Mang, saya agak sedikit. Ayat 17 Mang, coba Mang. Ayat 17. Tambahkan ayat 17. Jadi pada waktu ini, pada waktu pencurahan Bokor ya, ini penghukuman terakhir. Dan seperti tadi kita baca pada ayat yang kelima itu, pada pencurahan Bokor atau penghukuman. Tapi pada penumpahan Bokor yang ketujuh, coba kita baca satu ayat 17 Mang, ayat 17 ya. Sedikit saya. Ayat 17. Iya.
Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Menumpahkan cawannya. Cawan murka Allah itu ditumpahkannya. Dan dari dalam bait suci, Dan dalam bait suci, terdengarlah suara yang nyaring dari tahta itu. ya, Katanya, sudah terlaksana. jadi di dalam bait suci yang dimaksud di sini itu sebenarnya sentralnya, pusatnya bait suci, tepatnya adalah ruangan maha suci. Tapi dalam salinan bahasa Indonesia terjemahan sederhana, saya menemukan satu penjelasan dari ayat itu bahwa mengatakan demikian ya, malaikat yang ketujuh menumpahkan isi mangkoknya ke udara di bumi, lalu keluarlah dari tahta Allah yang ada di dalam ruang maha kudus. Itu yang berseru, semuanya sudah selesai. Jadi di dalam Allah menyampaikan seruannya, terutama penumpahan cawan bokor ini adalah penumpahan murkanya Tuhan sampai selesai, terutama bagaimana kemarahan Tuhan terhadap Babel, ya, terhadap perempuan sundal yang bernama Babel. Itu sebenarnya adalah kaitannya dengan antikris itu. Maka nanti akan dihukum pada penumpahan cawan yang ketujuh. Maka dari sinilah keluar satu suara yang berasal dari tahta yang ada di dalam ruangan maha suci. Jadi Allah itu bertahtanya itu di dalam ruangan maha suci. Ya, memang di bait Allah, tapi tetapnya bukan di halaman, bukan di ruangan suci, tapi di ruangan maha suci. Nah, ini yang menjelaskan bahwa tahta Allah itu adanya di dalam ruangan maha suci. Hadiratnya Tuhan dalam ruangan maha suci. Itu sebabnya di zaman peraturan ruangan suci, di mana seorang imam besar ditetapkan oleh Allah 1 tahun sekali untuk masuk dalam ruangan maha suci untuk menjumpai Allah, untuk mempersembahkan satu persembahan korban penghapus dosa. Ya, jadi 1 tahun sekali umatnya itu harus ada namanya hari raya korban penghapus dosa, yaitu korban lembu muda, atau itu untuk korban dari imam besar, penghapus dosa dari imam besar dan keluarganya. Dan sesudah itu korban domba jantan, itu adalah korban untuk seluruh umatnya. Jadi darah kedua korban inilah dibawa masuk oleh imam besar dan kemudian dipercikkan di atas peti perjanjian, di muka peti perjanjian. Maka kemudian Allah hadir dan Allah kemudian menyelesaikan. Terjadilah pengampunan dosa. Jadi ini yang sedikit saya ingin memberi tekanan saja pada ayat yang kita bacakan ini adalah hadirnya Tuhan, keberadaannya Tuhan itu sangat perlu kita pahami adalah adanya di ruangan maha suci. Itu tahtanya di situ. Karena memang juga di dalam peraturan yang lama, ruangan suci itu adalah tempat kerjanya imam-imam. Tapi ruangan maha suci adalah tempat kerjanya imam besar. Jadi imam besar itu kerjanya di ruangan maha suci, terutama. Oleh karena itu, sekali lagi, saya ingin pada season ini kita bersama-sama untuk bisa mengerti, memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya kita dapat menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki nilai yang besar. Ya, seperti sekali lagi
Definisi daripada kasih itu di samping sabar, murah hati, tapi kasih itu adalah kuat. Jadi saya ingin memberi penekanan yang dalam kepada kehidupan saudara yang sangat dicintai Tuhan dan juga kepada saya. Pentingnya kita memiliki kasih Allah ini. Ya, dan itu diwujudkan oleh Tuhan di dalam mengutus anaknya. Di samping supaya kita hidup olehnya, hidup oleh kasih itu, tapi kita juga supaya hidup oleh pekerjaan pendamaian. Ya, karena memang dia diutus ke dunia ini untuk mengadakan pendamaian dosa, penghapusan dosa. Ya, supaya kehidupan kita benar-benar menjadi kehidupan yang disempurnakan dan kita bisa layak hidup. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin pada kesempatan dan sudah dijelaskan pada season yang lalu bahwa dengan adanya penyerahannya Tuhan, kematian Tuhan, tapi coba mang kita baca agak sedikit cepat saja di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Coba mang kita baca pada ayat yang langsung saja, pada ayat yang ke-10 mang. Ibrani 10 ayat 10. Iya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Oleh persembahan tubuh Kristus satu kali kita dikuduskan. Ya, jadi memang inilah wujudnya kasih Tuhan. Jadi nanti saya ingin menurut keyakinan saya dan kesimpulannya bahwa sebenarnya kasih Allah ini sebenarnya dinyatakan. Nanti kita baca. Coba mang kita lanjutkan ayat 14 mang. Ayat 14. Ya. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Mereka yang Ia kuduskan. Jadi bukan hanya disucikan, disempurnakan oleh persembahan tubuhnya Yesus, oleh korbannya Yesus. Korbannya Kristus tadi kita baca di dalam 1 Yohanes, itu adalah perwujudan dari kasihnya Allah. Jadi ini kasih Allah itu sangat luar biasa dinyatakan. Coba mang saya tambahkan lagi ayat yang ke-19 mang. Ayat 19. Ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang, ini bicara bukan nanti, hari ini, sekarang, terus penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Penuh keberanian dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana. Karena itulah saudara-saudari, oleh karena darah Yesus, kita boleh masuk ke pusat penyembahan yang maha kudus. Kita boleh masuk masuk ke dalam tempat penyembahan yang maha kudus di surga tanpa rasa takut. Penuh keberanian. Jadi oleh darah Yesus, oleh kematian Yesus, ini adalah wujudnya kasih. Oleh kasihnya Tuhan kita ini sekarang bukan hanya disucikan, kita disempurnakan, tapi kita diberi kesempatan. Nanti kita baca ayat 19, 20 mang. Ayat 20? Ya. Karena Ia telah membuka jalan yang baru. Dan yang hidup bagi kita. Melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Melalui tirenya itu adalah tubuhnya dia sendiri. Pribadinya Tuhan sendiri yang dirobek. Ya, karena nanti kita akan berdalam kalau Tuhan izinkan. Sebab ada satu peristiwa yang luar biasa, di mana ketika Yesus menyerahkan nyawanya, bait Allah itu robek. Pintu tirai yang ada di bait Allah itu robek dari atas ke bawah.
Ya, itu kematiannya Tuhan itu membuka pintu. Ya, memberikan kepada kita jalan yang baru, jalan yang hidup, jalan yang betul-betul. Ya, seperti jalan tol saja. Terus, Mang? Dan kita mempunyai seorang imam besar, Iya, sebagai kepala rumah Allah. sebagai kepala rumah. Ayat 21 perhatikan. Ya, Terus kan ayat 22, ayat maaf. 22. Iya. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Iya. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, Iya. dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Iya. Dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana dikatakan ayat 21 ya. Dan sekarang oleh karena imam besar kita memerintah atas semua umatnya, marilah kita bebas. Kita diberi kebebasan. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan apa, untuk kita datang kepada Allah di dalam doa kita masing-masing tanpa rasa takut, dengan hati yang sudah disempurnakan. Jadi ini satu kebebasan yang luar biasa, padahal ayat di atasnya dulu kita tidak bisa masuk. Jangankan masuk, ya, di depan ya kita tidak ada. Tetapi oleh korban Tuhan. Jadi saya ingin sedikit menyimpulkan bahwa sebenarnya kasihnya Tuhan yang paling sedang Tuhan nyatakan itu adalah dengan Tuhan memberikan kepada kita ungkapan rahasia ruangan mak suci. Ini adalah bentuk kasihnya Tuhan. Sangat luar biasa. Diungkapkannya ruangan mak suci. Kita disucikan, disempurnakan, pintu dibukakan, jalan yang baru dan hidup itu jalan tol ini dibuatkan oleh Tuhan. Sehingga kita bebas kapan saja, di mana saja. Kita ada kebutuhan untuk Tuhan, menghadap Tuhan, bisa mengutarakan apa saja. Ya, oleh karena itu saya ingin pada kesempatan yang baik ini untuk mengajak saudara dan saya bisa memahami terutama mengenai kasih dari Allah yang dinyatakan kepada kita melalui anaknya sebagai imam besar, memberikan peluang, memberikan kesempatan, memberikan satu apa ya, presilis ya, satu apa ya, satu kebebasan, kapan saja. Waduh, kalau saya perhatikan ini kalau di apa ya, digambarkan di dalam sistem pemerintahan atau sistem kekuasaan, Tuhan itu adalah, kalau mungkin digambarkan Republik Indonesia RI satunya. Jadi, dan untuk kita bisa menjumpai dia, menemui dia, maaf kata, jangankan untuk kita bisa masuk di istananya saja, itu zaman kemerdekaan Indonesia dari Presiden 1 sampai ini, yang bisa memberikan apa ya, kemudahan untuk masyarakat luas Indonesia untuk bisa masuk istana itu zaman Gus Dur saja. ya, kalau kita ingat ya, kalau lain-lainnya itu tidak bisa, tidak audiensi dulu, apa dulu, jadwalnya dulu, ya apalagi tapi zaman Gus Dur ya orang pakai sandal apa semua. Kalau kita lihat di TV itu ya orang berduyun-duyun masuk ke istana. Ya kalau di luar mungkin mudah, tapi ini di istana, menjumpai dia di istana, maaf kata mungkin karena beliau penglihatannya kurang apa kita nggak tahu, tapi itulah zaman Gus Dur itu. Ada momen kesempatan para santri, para apa semua masyarakat biasa semua ngantri masuk. Itu untuk menjumpai di situ. Tapi selain itu, dan di zaman Pak Jokowi pun
Ya, ini juga beliau sering turun ke daerah-daerah. Ya, oleh karena itu saya punya pengalaman yang tak terlupakan. Satu kali salaman sama beliau ketika waktu itu ada pemberian sertifikat di Stabat ya. Saya bisa salaman dengan beliau. Itu pun sudah nggak terlupakan, nggak terlupakan sepanjang hidup saya. Kalau saya bayangkan bagaimana di sini Tuhan mengatakan, mari kita bebas datang kepada Allah. Mari kita datang, kita tahu sekali lagi adanya Allah itu di ruangan Maha Suci. Di zaman Musa dulu, dan sistem yang lama, tidak semua orang bisa masuk, hanya imam besar 1 kali setahun. Sangat minim. Tapi zaman sekarang ini, dengan kita mempunyai imam besar Yesus, yang sekarang ini sudah berada di ruangan Maha Suci di surga sana, dalam doa-doa kita sekarang bebas kapan saja, utarakan, nyatakan, tidak perlu takut. Ya, apalagi hati kita sudah dibersihkan, hati kita sudah disucikan, sehingga kita seperti menjadi kehidupan yang tak bercacat menghadap Dia, sama dengan Dia. Ya, jadi ini satu, dan saya terus terang saja, dengan ayat ini selalu saya kadang-kadang, ya saya itu hari-hari kadang-kadang itu kepingin doa saja. Dasar saya ini, loh, baru doa 1 jam kok datang lagi, ya bebasan. Kita diberi kebebasan kapan saja. Begitu saya, hati kita kepingin, dan saya kepingin terus berada di hadapannya Dia. Ini karena memang ini satu kebebasan ya. Dan pada season ini yang saya ingin tekankan adalah wujud dari kasih Allah itu adalah sebenarnya kita mendapatkan satu ungkapan. Sedikit saya ingin bersaksi sedikit tentang pengalaman saya. Setelah saya berada di Medan, setelah kami pindah sekeluarga dari Jember ke Medan, itu kemudian 2 bulan kemudian atau 1,5 bulan kemudian, saya dipanggil oleh pendeta saya, diberi satu nasihat terakhir, sebab untuk terakhir kalinya saya bertatap muka dengan beliau. Beliau manggil saya bersama istri, sekarang lanjutkan pengajaranku. Sudah besoknya pulang, 2 minggu kemudian beliau dipanggil Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi kata-kata terakhir dari guru saya aja, saya mendapatkan tugas untuk melanjutkan pengajarannya. Kemudian ada satu pengalaman yang saya tidak akan terlupakan itu. Setelah itu, karena memang keadaan saya, kami berada di dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ya. Karena saya bagaikan tidak ada tempat bagi saya. Saya diusir dari rumah yang saya tempati oleh izin Bapak T.D. Pardede. Saya diberi mes. Saya tempati hanya beberapa bulan. Sudah saya dengan kata lain saya diusir dari situ. Kemudian saya menempati tempat diusir lagi. Ya, jadi seperti saya, waduh. Jadi saya nggak sempat memikirkan. Belum lagi saya tidak punya pelayanan yang pasti, karena pada waktu itu saya membantu pelayanannya pendeta saya yang kemudian jadi Eporus di Surabaya, dan oleh Eporus saya ini pelayanan diserahkan kepada Bapak Pendeta Paulus Budiono. Jadi pada waktu itu saya harus ya agak sedikit berat, saya harus menjadi pengerja seperti begitu. Tapi memang saya diutus oleh Tuhan. Waktu itu memang tugasnya adalah, waktu itu adalah pertama, saya adalah waktu itu ada acara BTIJ, itu memang pendeta saya mengatakan berkaitan dengan BTIJ tugasmu, dan kedua untuk membuka pelayanan di Medan. Jadi saya terbeban sekali. Inikah bantu? Ya, waktu itu saya membantu pendeta Pong, dan pelayanan dibuka oleh Bapak Pendeta Yono melalui Bapak T.D. Pardede. Jadi saya bekerjalah di situ. Dan setelah itu kami pisah, maka kemudian
Pelayanan itu oleh Bapak Pong diserahkan kepada Bapak Paulus Budiono. Jadi pada waktu itu saya bernasar kepada Tuhan, Tuhan, masa saya sudah 11 tahun saya menjadi pengerja di Johor, dan kemudian saya sudah menjadi gembala 3 tahun di Jember. Masa saya harus menjadi pengerja lagi? Waktu itu saya bilang, Tuhan, kalau ada orang minta saya pelayanan di mana saja, saya akan layani. Waduh, jadi kedapatanlah satu orang dari Lubuk Pakam minta saya. Waduh, kok enggak di Medan, tapi kok minta di Pakam. Akhirnya sudah saya buka Pakam dengan satu pergumulan. Tapi kemudian setelah saya melayani itu, saya teringat dengan pesan Bapak Pendeta saya, lanjutkan pengajaran itu. Tapi kemudian saya bernasar kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya sudah punya tempat, karena waktu itu kepindahan saya ke-5 atau ke-6, ya, yang diusir itu ya, diusir ini, habis kontraknya dengan sendirinya harus pergi. Ya, akhirnya saya putuskan sudah, kalau nanti saya sudah dapat tempat, saya akan gumuli apa yang Tuhan mau, yang diutus oleh apa itu, yaitu meneruskan pengajaran ini. Dan begitu saya dapat tempat ini tahun 95, saya mulai 96 saya mulai tinggal di sini. Saya mulai bergerak saya. Ya, mulai saya merencanakan untuk apa kelanjutan dari pengajaran yang disampaikan oleh guru saya. Dan guru saya itu saya simpulkan bahwa apa yang disampaikan beliau adalah pengajaran mempelai dalam terang tabernakel. Ya, pengajaran mempelai, dan kemudian saya coba tanya kepada senior-senior saya, seperti melalui teman saya yang kebetulan waktu itu Bapak Pendeta Peter Williantono dan Bapak Pendeta berkunjung ke Medan, dan saya waktu itu dengan teman saya Bapak Pendeta Tambun, saya bilang, Pak Tambun, coba tanya Pak Tambun kepada 2 senior kita ini, pengajaran anak laki-laki atau pengajaran kesempurnaan itu bagaimana? Dan kemudian Pak Tambun lah menjadi juru bicara saya, menyalurkan aspirasi saya, ditanyakan kepada kedua hamba Tuhan ini. Dijawab oleh Bapak Pendeta Paulus maupun Bapak Pendeta Peter Williantono. Waduh, saya belum ngerti itu. Saya belum sampai ke situ. Akhirnya saya pergi ke guru saya di Ngunut Tulungagung, yaitu Bapak Pendeta Sadra. Saya juga tanyakan kepada beliau. Dan sudah itu saya juga masih bertanya kepada senior-senior yang lain. Wah, saya belum mengerti. Ada yang mengatakan Bapak Pendeta Yono belum menerangkan itu, Har. Pengajaran mempelai itu hanya Wahyu pasal 12. Belum sampai di Wahyu pasal 12 ayat 5. Melahirkan anak laki-laki. Hanya Wahyu 12 ayat 1 belum mengandung, belum dijelaskan mengandungnya. Mengandungnya ayat 2, melahirkan ayat 5, belum sampai di situ. Dan kemudian seizin Tuhan, saya ke Surabaya menjumpai istri atau ibu rohani saya, Ibu Pendeta Injuwono. Yang kebetulan di waktu itu momen yang sangat baik, ya, karena pada waktu itu ulang tahun putrinya yang pertama, dan saya sudah 1 harian di rumah mereka, dan kemudian mereka merencanakan untuk bikin acara karena ulang tahun pernikahannya mereka dekat dengan ulang tahun lahirnya putri beliau ini ya. Dan kemudian akhirnya seizin Tuhan, saya diajak khusus untuk merayakan acara itu di suatu restoran di Surabaya. Ya, jadi ya saya termasuk ya dianggap sebagai keluarganya begitu ya. Ya, loh, kok cuma aku yang diundang? Iya, kamu istimewa Pak Ar. Tapi kemudian pada waktu itu saya berjumpa dengan tante dan saya mengutarakan ini. Dalam 2 hari kami bercerita dengan beliau tentang apa yang dilakukan oleh beliau berdua. Ya, karena memang saya sebagai pembantu beliau, mulai dari perencanaan apa kegiatan-kegiatan beliau, sampai kepada persiapan, sampai kepada pelaksanaan, saya terlibat. Ya, seperti apa yang sudah kita lakukan, Dar. Bahwa apa yang disampaikan oleh atau Bapak Pendeta Injuwono, yang sudah sampai puncaknya, apa?
pengajaran mempelai dalam terang tabernakel, yaitu mengenai pengajaran mempelai itu identik dengan ruangan suci. Jadi ini ruangan suci. Jadi pada waktu itu saya mulai menyatakan, jadi bagaimana tante? Kok nggak disampaikan Wahyu 12 ayat 2 dan 5? Itu puncaknya kabar mempelai. Itu Wahyu 12 ayat 1. Dia katakan begitu. Dan itu oleh Om Yu sudah dijelaskan secara puncak. Dan nggak bisa lagi naik. Ya, oleh karena itu beliau diangkat. Jadi kami sebenarnya mendiskusikan kenapa, apa kehendak Tuhan atas kematian beliau di dalam keluarga Pendeta Juwono ini. Ya, sebenarnya kami mendiskusikan ini, tapi arahnya ke situ. Akhirnya saya minta izin kepada ibu pendeta saya, tante, saya mau bergumul khusus tentang pengajaran anak laki-laki yang identik dengan pengajaran kesempurnaan, yang identik dengan ruangan maha suci. Ya, beliau katakan, ya silahkan, itu sesuai dengan apa yang om dan tante pesankan kepada saya. Tak ingatkan, di Hotel Danau Toba, kamar nomor 33 Presiden, ya itu ada satu kamar yang namanya Presiden Suite. Ya, jadi memang kamarnya besar, ada ruang tamunya, ada dapurnya, ada apa semuanya. Di situ kami di tempat beliau nginep ya. Akhirnya sesudah itu berjalanlah, dapatlah. Tapi saya akan lakukan kalau saya sudah punya tempat pelayanan sendiri. Yaitu di sinilah dapatnya. Ya di sini ini. Akhirnya saya mulai bergumul. Tapi begitu saya menginjak, maaf kata, mengenai mengungkap ruangan maha suci, proses terjadi dalam diri saya. Proses yang sangat-sangat saya alami. Oleh karena itu coba saya atas dasar inilah, ya seperti setelah saya menyampaikan ini saya baru mengerti. Coba mang kita baca lebih dulu 2 Korintus pasal yang ke-12 yang sudah kita baca pada waktu yang lalu, yaitu bagaimana Rasul Paulus sebenarnya menyampaikan satu penglihatan, tapi sebenarnya itu adalah diri dia sendiri. Dia membahasakan mengenal seorang, padahal sebenarnya dia dirinya sendiri itu. Ya, dia sendiri ya, yaitu bahwa coba mang apa yang dikatakan oleh dia dalam tulisannya 2 Korintus pasal 12 ayat 1 dan 2, kita baca sekali lagi mang. 2 Korintus 12 ayat 1. Ya. Aku harus bermegah. Aku harus bermegah. Sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Ya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan, satu pembukaan, satu ungkapan yang kuterima dari Tuhan. Apa itu mang? Ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen. Iya. 14 tahun yang lalu. Iya. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Di dalam tubuh atau di luar tubuh, atau dalam keadaan rohani atau jasmani, dia tidak tahu. Ya, terus Allah yang mengetahuinya. Teruskan mang. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Perhatikan di sini, diangkat ke tingkat yang ketiga dalam kerajaan surga yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada Musa, yang kemudian digambarkan di dalam satu denah atau satu maket atau satu miniatur, yaitu bait Allah itu ada 3 tingkat. Tingkat pertama namanya halaman, tingkat 2 namanya ruangan suci, tingkat yang ketiga ruangan maha suci. Jadi di sini Rasul Paulus itu mendapatkan pengungkapan rahasia ruangan maha suci itu. Dia dibawa oleh Allah ke langit tingkat 3 di surga, atau ke tingkat yang ketiga dari surga, yaitu ruangan maha suci.
Ya, sedikit saya tekankan di situ. Teruskan, Mang. Ayat 3, aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Iya. Allah yang mengetahuinya. 4, Mang. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, taman Allah. Ya, ini sama dengan Taman Eden, taman yang ada di kerajaan surga, namanya Firdaus. Terus, Mang. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, Teruskan. yang tidak boleh diucapkan manusia. Iya, tidak boleh diucapkan manusia. Tapi kita agak sedikit singkat. Coba kita loncat pada ayat yang ke-7, Mang. Ayat 7. Ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Oleh ungkapan rahasia ruangan maha suci yang diperlihatkan atau yang dialami dalam suasana rohani oleh Rasul Paulus, entah di dalam roh atau di dalam jasmani. Ya, dia seperti dia mengkamuflasekan. Aku tidak tahu antara di rohani atau jasmani. Seperti dalam suatu urapan Roh Kudus atau suasana Roh Kudus atau di dalam daging atau di dalam keadaan manusia. Aku tidak tahu. Sebenarnya itu dalam suasana ilahi. Dia terangkat ke ruangan maha suci dan di situ dia bagaikan berada di Taman Firdaus. Ya, sama dengan Taman Eden. Sama sebenarnya dengan ruangan maha suci di mana Allah ada. Ya, tadi kita baca, saya bacakan khusus tadi di dalam Wahyu 16 ayat yang ke-17 bahwa tempatnya Allah berada, tahtanya Allah itu adalah di dalam ruangan maha suci, tingkat yang ketiga dari surga, sama dengan Taman Firdaus. Bahasa di dalam Taman Firdaus ini adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia dan tidak boleh diucapkan oleh manusia. Apa? Tentang kesempurnaan. Saya tidak tahu ya, karena memang saya tidak terlalu banyak berhubungan, bergaul dengan banyak hamba-hamba Tuhan yang lain atau apa. Tapi kalau berbicara tentang ruangan maha suci, itu selalu berbicara kesempurnaan. Jarang hamba-hamba Tuhan itu yang berani mengungkap kesempurnaan ini. Ya, jadi memang ya mungkin sedikit bukan karena apa ya, tapi kalau kita di sini memang diizinkan Tuhan untuk memang kita harus mengungkap ruangan maha suci ini yang Tuhan ungkapkan kepada kita. Apakah ini satu penglihatan atau satu kenyataan? Ya seperti Rasul Paulus ini. Ya, entah kita dalam tubuh atau dalam roh. Ya, ini suasananya. Apa yang kita dengar ruang kesempurnaan? Padahal sebenarnya begitu kita renungkan diri kita sendiri, aduh kita jauh dari sempurna. Tapi bahasa kesempurnaan selalu dikumandangkan oleh Tuhan. Kesempurnaan, kesempurnaan, kesempurnaan. Ya, ini karena memang inilah memang yang ada di dalam ruangan maha suci, yang ada di dalam Taman Firdaus. Satu bahasa yang tidak dapat didengar ya mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Ya memang sudah. Kalau orang itu selalu, apalagi kalau dia salah, maaf ya karena aku belum sempurna. Tapi kita sekarang diminta oleh Tuhan harus sempurna dalam arti memiliki kedewasaan, harus sempurna untuk memiliki kesempurnaan dalam arti memiliki kasih, karena kasih itu betul-betul mampu menghadapi segala sesuatu. Enggak. Coba Mang kita lanjutkan pada ayat yang ke-7 sekali lagi. Ayat 7 saya ulangi. Iya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Ya, supaya aku tidak terlalu bangga dengan hal-hal luar biasa yang dia nyatakan kepada saya. Nah, ternyata dia mengakui yang dinyatakan kepada saya. Tadi dikatakan ayat yang ke atasnya, kata ini aku mengenal orang. Padahal di sini dia mengakui saya. Ya, teruskan. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Iya.
saya diberi suatu penyakit yang menyiksa tubuh saya. Terus? Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, Iya, supaya aku jangan meninggikan diri. supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, apalagi kasih itu tidak boleh memegahkan diri ya. Ya, jadi di sini sampai dipaksa oleh Tuhan, Rasul Paulus itu seperti diberi penyakit yang bagaikan duri dalam daging. Ya, ya. Terus Mang? Tentang hal itu, Iya, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, teruskan. supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Teruskan Mang, ayat 9, perhatikan. Ayat 9, Ya. tetapi jawab Tuhan kepadaku. Tapi jawab Tuhan, dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, tetapi Tuhan menjawab. Apa Mang? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Aku mengasihi engkau, itu sudah cukup untukmu. Jadi aku mengasihi engkau, itu sudah cukup untukmu. Nggak usah kamu minta yang lain lebih-lebih. Ya, bahkan dia ini siapa duri ini, sebab nanti takut Tuhan itu kalau sampai duri dalam dagingnya, penyakit itu kemudian disembuhkan, takutnya Rasul Paulus lost control. Wah, hebat aku, bukan Tuhan yang hebat ya, Tuhan. Tapi kata Tuhan, aku mengasihi engkau, itu sudah cukup untukmu. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Teruskan Mang ayat itu Mang. Sebab justru dalam lemah Iya, kuasaku menjadi sempurna. iya. Kuasaku atau kekuatanku menjadi sempurna. Karena memang kekuatan Tuhan itu ada di kasih. Jadi kalau kita mendapat kasih pasti kuat. Ya, nggak usah kita ya apa? Ya seperti di sini Rasul Paulus minta supaya Tuhan cabut kelemahan yang ada dalam tubuhnya itu. Tuhan bilang, aku mengasihi engkau, itu sudah cukup. Sebab kalau kamu merasa lemah, maka kuasaku, kekuatanku sempurna di dalam kamu. Pasti mampu menghadapi apa, segala sesuatu. Pasti mampu menutupi segala sesuatu. Tidak ada yang bisa. Jadi percaya selalu, mengharap, sabar dalam segala, dan sampai tak berkesudahan. Karena di dalam kasih itu ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Syaratnya jangan kemudian kita membanggakan diri. Di sini, kalau kita sudah membanggakan diri kita, kita bisa, kita mampu, ya nanti kuasa Tuhan itu jangan-jangan nggak muncul sudah. Iya, kasih Tuhan hilang sudah. Ya di sini Tuhan mengatakan kepada Rasul Paulus, cukup kasih, aku mengasihi engkau, itu sudah cukup untukmu. Modal dasar yang besar. Karena di dalam kasih itu ada kekuatan Allah yang besar. Kuasa Allah yang luar biasa. Bahkan mau supaya kasihnya itu atau kekuatannya, kuasanya itu menjadi sempurna. Tidak ada cacatnya. Betul-betul mulus, sempurna. Ya. Jadi, coba Mang lanjutkan ayat yang ke-10 Mang. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, iya, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Supaya kuasa turun, kuasa kekuatan Allah turun. Itu sebabnya aku sekarang ini sudah tidak lagi membanggakan diriku. Yang kubanggakan kelemahanku. Merasa diri lemah, merasa diri, ya Tuhan. Supaya apa? Kuasa Tuhan muncul. Kekuatan Allah dinyatakan. Sebab kalau kita tidak merasa lemah atau kita merasa kuat, ya kita seperti berpacu dengan kekuatan Tuhan. Mana yang kuat ini? Jadi Tuhan itu mau. Sebenarnya dia ingin kekuatannya, kuasanya itu dinyatakan kepada kita dengan sempurna. Syaratnya ya ini, pertama, supaya kita jangan bangga
Yang saya ingin tekankan pada season ini adalah kasih Allah itu dinyatakan di dalam pengungkapan misteri ruangan Maha Suci. Jadi ini ya. Karena ini adalah kasih Tuhan. Jadi ya, saya sekali lagi saya tidak lupa untuk pengalaman saya, termasuk sampai saat ini. Saya bergumul mengenai ungkapan ruangan Maha Suci itu sebenarnya sejak 98. Itu saya fokus saya. Tapi begitu saya mulai mengguluti pelan-pelan menggumuli apa pengajaran anak laki-laki, apa pengajaran kesempurnaan, apa ruangan Maha Suci itu. Memang ya, sekali lagi seperti tadi saya sampaikan, saya juga tidak pernah lagi menanyakan atau saya mau mencari referensi atau saya mau cari mendapatkan penjelasan dari kawan-kawan saya, hamba-hamba Tuhan, termasuk hamba Tuhan siapa saja. Karena memang saya sebelum tahun 98 itu saya sudah menanyakan kemana-mana dan saya tidak pernah mendapat jawaban. Akhirnya dan memang terakhir saya memang berkomunikasi dengan anak laki-lakinya Bapak Pendeta Enjuwono, yaitu Pendeta Yuda. Itu karena anak beliau yang bungsu itu menjadi hamba Tuhan di Surabaya. Dan kemudian terakhir saya selalu menyampaikan, dan ternyata kami satu perasaan. Ya, pada waktu mungkin saya tidak tahu apa yang memicu dia, tapi kalau saya sudah, dasar saya tadi sudah jelaskan sebagai pesan dari bapaknya. Tapi dia memang inisiatifnya sendiri. Dia ingin meneruskan pengajaran bapaknya. Karena pengajaran bapaknya itu sampai di ruangan suci saja. Itu kami diskusikan bersamanya. Dan itu sama-sama. Jadi kita sekarang itu harus meneruskan Pak Har ke ruangan Maha Suci. Ada beberapa alasan yang dikatakan kepada saya yang memang sama dengan pendapat saya, pemahaman saya. Akhirnya memang kami berdua, tapi memang saya jujur saja, tidak pernah saya berkomunikasi. Boleh dikatakan saya nomor HP-nya nggak tahu. Dulu ada nomor teleponnya, saya sering telepon. Sampai saya juga, karena saya juga pasang telepon ya lewat Telkom. Saya sering, waktu masih orang tuanya masih ada, saya sering komunikasi, terutama kepada orang tuanya, kepada tante Ibu Pendeta Enjuwono, maupun kepada beliau, karena beliau tinggal di rumah beliau, ya gitu ya. Jadi sering. Dan sepasca meninggalnya ibunya pun saya masih beberapa kali saya menghubungi dia. Tapi terakhir ini sudah nggak bisa kuhubungi karena teleponnya sudah nggak dipakai lagi ya. Ya sekarang udah nggak, jarang orang pakai telepon Telkom itu. Semua sudah lebih baik pakai WiFi saja ya, untuk apa semuanya. Ya, karena memang kebetulan anak beliau adalah sekolah di China, sekolah di Tiongkok ya, jadi ya mungkin dia perlu banyak sekali komunikasi dengan anaknya. Lebih baik pakai WiFi saja. Dan gitu. Jadi akhirnya saya jarang sekali, dan boleh dikatakan nggak pernah. Terakhir waktu meninggal mamanya, saya ajak dia berbicara khusus di depan mayat mamanya, terutama untuk apa? Statement kita berdua apa? Dan kemudian dia mengutarakan kepada saya secara khusus, ini loh Pak Har, yang menjadi masalah bagiku. Kalau kita bicara ruangan Maha Suci itu adalah pelayanan imam besar Pak Har. Aku yang belum mudeng, aku yang belum mengerti itu di situ, dia bilang. Waduh, memang aku sendiri juga bergumul. Ya, saya sendiri juga belum tahu secara mendasar gitu ya, secara apa. Jadi setelah 2018 September mamanya dipanggil Tuhan, kami berbicara antara dia dan saya selama itu terus sampai 2022 lah. Maka seperti Tuhan bukakan pengertian kepada saya tentang pelayanan imam besar itu. Yang itu saya beritakan, saya sampaikan, saya ajarkan kepada saudara dan saya tentang imam besar itu. Ya, itu baru Tuhan ungkapkan 2022. Pas bersamaan dengan itu, saya harus operasi prostat yang kankernya itu sangat dalam.
Ya, sangat akut sekali lah. Sampai dokter saya itu mengatakan cuma penyakitmu itu gak bisa sembuh. Kata dia, waduh, seperti saya tak taruh duri. Tapi entah bagaimana ya, kalau saya berbicara tentang ungkapan ruangan maha suci, seperti roh saya ini, semangat saya ini, kekuatan saya itu seperti muncul. Tapi nanti kalau sudah mulai yang sakit lah, yang pinggang ini sudah koyuk semua, itu salon pas ada 2, yang semua macam ya. Tapi itu saya alami. Tapi saya senang. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 12 ini, pada ayat yang ke-10, saya gembira dengan kelemahan-kelemahan saya, dengan adanya sakit yang tidak bisa. Sudah tidak bisa muncul dagingnya, sudah tidak ada muncul kebanggaannya, tidak ada muncul memegahkan dirinya, nggak ada. Bahkan maaf ya, termasuk hal-hal lahiriah. Sedikit saya bersaksi, agak sedikit saya singkatkan. Jadi sejak 98 itu kami langsung diperhadapkan kepada satu persoalan yang tidak mudah. Jadi hubungan saya dengan Tuhan itu harus betul-betul saling mencintai betul. Karena saya tidak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa. Teman pun, satu pun. Bahkan sejak 98 sampai sekarang itu, teman saya, hamba-hamba Tuhan yang ada di Sumatera Utara ini, bisa dihitung jari saja yang datang kepada saya. Sekali 2 kali saja. Selama itu nggak pernah sudah. Ya, jadi apalagi memang saya juga ya dinegatifkan oleh mereka, saya pun udah nggak masalah, saya bilang. Sudah ada siapa, tapi saya semakin merasakan kasih Tuhan. Ini memang andalan saya sudah. Kalau saya tidak mencintai Tuhan, kalau Tuhan tidak mencintai saya, habis saya. Waktu itu anak-anak sudah pada sekolah SMP, SMA, sementara kami dalam keadaan sehingga, tapi aneh. Kuasa Tuhan itu memang sempurna, memelihara kami, melindungi kami, menjaga kami dan semuanya. Itu saya rasakan. Memang kalau aku lemah, kuasa Tuhan nyata. Sampai akhirnya berkenaan dengan ya pengalaman terakhir dengan karena saya harus bertanggung jawab, atau saya harus memperhatikan anak-anak cucu saya. Waktu itu Bapak Rahel terutama ya, yang sudah punya anak dan semuanya. Sampai saya bantu dia, saya kepingin dia itu bisa dapat usaha, istilahnya begitu, bisa udah bertekadlah kami mendapatkan kemurahan, bisalah kami mendapatkan, bisa nyewa tanah di Pasar Miring, kami tanami buah naga. Kepingin supaya orang itu, kami kepingin lah ya waktu itu, karena memang nggak ada siapa-siapa ya. Kalau orang ini sudah diberkati Tuhan, tentu saya juga kan. Tapi akhirnya Tuhan tidak izinkan. 3 tahun buah naga itu memang hasilnya maksimal dan menutupi kredit kami. Tapi sesudah itu Tuhan izinkan kena penyakit sampai sekarang. Sama sekali lah. Bangga sedikit gak boleh ya. Sedikit saja kepingin. Oh Tuhan, betul-betul Tuhan langsung izinkan. Yang saya sangat sedih, tapi ya setahun lalu ya Bapak Rahel itu, saya sudah senang sekali dia sudah, karena pada waktu itu kami mengalami masalah dengan surat tanah saya, terutama tanah atas nama Bapak Rahel, itu juga terlesut. Akhirnya saya urus ke BPN dengan segala kesulitannya, akhirnya dapat muncul kembali surat itu, dan itu bisa kami jadikan anggunan ya, Bapak Rahel, pakai Bapak Rahel untuk menganggunkan. Baru 1 kali 2 kali panen ditumbangkan oleh Tuhan. Aduh, saya nih, ini sepertinya kelemahan. Jadi saya harus berada dalam kelemahan, tapi bersyukur. Ya, sehingga akhirnya saya berkesimpulan bahwa jemaat yang Tuhan adakan,
walaupun bagaimana kalau sebelum tahun 2012 ya kami hanya sendiri dengan Bapak Rahel, tapi sudah itu ada kalian. Jadi akhirnya saya fokus sudah. Tuhan, nyatakan kekuatanmu, nyatakan kuasamu Tuhan, agar supaya jemaat yang ada Engkau berkati, saya bilang gitu. Ya, saya minta sama Tuhan supaya kuasa Tuhan itu sempurna. Paling sedikit, karena memang kami juga tidak terlalu membutuhkan banyak. Kalau ada makanan, pakaian bagi kami cukup. Yang penting ungkapan rahasia ruangan maha suci itu Tuhan berikan, karena inilah wujud dari kasih-Mu. Jadi ini akan saya cukupkan. Kalau ruangan maha suci ini dibukakan, maka berkat yang lain. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kalian membaca di dalam Roma pasal yang ke-8. Surat Roma pasal yang ke-8. Ya, saya ajak langsung saja membaca ya. Di dalam, karena dengan Tuhan mengasihi kita, maka kita dapat dikatakan bahwa Allah itu memihak kita. Allah itu berpihak kepada kita. Jadi seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 8 tadi, aku mengasihi engkau itu sudah cukup bagimu untuk menghadapi masalah segala sesuatu, nanti akan selesai dengan kasih itu. Dengan kasihku itu nanti semua selesai. Ya, tapi kalau tidak dengan kasih, tapi nanti kita perdalam ya, supaya karena Allah lebih dulu mengasihi kita, sebenarnya kita wajib mengasihi. Sedikit ya, saya ingin memberi penekanan kepada saudara-saudara sekalian bahwa kalau kita bisa hidup, kalau kita bisa memiliki istilahnya kasih, sebenarnya hidup kita itu pasti saya katakan sama dengan kita ini berada di dalam ruangan maha suci, sama dengan kita ini berada di dalam Firdaus, pasti damai dan sejahtera. Tapi kalau kita tidak memiliki kasih, ya, bahkan kata Tuhan, kita ini tidak mengenal Allah, kita bukan anak Tuhan, kita bukan miliknya Tuhan, karena Allah itu kasih. Jadi ya nanti kita perdalam dalam pembacaan itu ya. Tapi pada siang hari ini saya ingin memberi penekanan yang sangat dalam, terutama terhadap kasih yang Allah nyatakan, Allah karuniakan, Allah perlihatkan, Allah buktikan kepada kita adalah Dia mengutus anaknya yang tunggal itu supaya kita hidup oleh kasih itu, supaya kita mendapatkan pengampunan dosa oleh kasih itu, yaitu oleh anaknya itu. Coba Mang kita baca Roma 8 ayat 31 Mang. Roma 8 ayat 31. Ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Apa yang kita katakan tentang semua itu? Terus Jika Allah di pihak kita, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? itu sebabnya 1 Korintus atau 1 Korintus 13 mengatakan ayat 7 mengatakan bahwa kasih itu kuat sehingga kita bisa menghadapi segala sesuatu. Kita bisa menutupi segala sesuatu. Kita bisa percaya segala sesuatu, mengharapkan, sabar tahan dalam menghadapi segala sesuatu. Karena kasih itu kuat. Tidak akan bisa, atau di sini dikatakan tidak akan ada orang yang bisa melawan kita. Tidak akan ada orang yang bisa menghadapi kita. Karena kita memiliki kasih. Ayat 32 Mang. Ayat 32. Perhatikan dengan baik. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri sebagai bukti kasihnya kepada kita. Diberikan, diutus anaknya. Pergilah kamu ke jalan galang ini. Pergi. Supaya orang jalan galang ini bisa hidup olehmu. Orang jalan ini bisa
memperoleh pengampunan dosa, menjadi kehidupan yang disempurnakan. Diutus anaknya. Ini dikatakan tidak disayangkan, diserahkan. Terus tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, tetapi menyerahkannya, tidak disayangkan. Artinya memang Allah itu ikhlas memberikan kasihnya itu. Tidak sayang, tidak berpikir panjang, sudah serahkan. Terus bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ini satu pertanyaan. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Yang lain dikatakan di sini. Ya, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin? Satu pertanyaan. Nonsen kalau Tuhan. Kalau anaknya saja tidak disayangkan, diserahkan. Masa yang lain-lain Tuhan itu pelit? Masa Tuhan itu sayang? Yang lain-lain pasti diberikan bersama-sama dengan Dia. Jadi gak usah takut sebenarnya, karena di dalam kasih itu kuat. Ya, Dia serahkan anaknya, tapi yang lain-lain. Tapi yang paling penting, kasih dulu kita dapatkan. Baru yang lain itu kebutuhan tambahan. Yang utama anaknya diserahkan. Terus siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Iya. Allah yang membenarkan mereka. Iya. Siapa yang akan menghukum mereka? Iya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Orang tidak akan bisa mempersalahkan kita. Orang tidak akan bisa menghukum kita kalau kita ini hidup dalam kasih. Kalau kita memiliki kasih Tuhan, kita gak bisa disalahkan, dihukum orang. Siapa? Orang yang mau menyalahkan kita, yang menghukum kita siapa? Pembelanya itu adalah Yesus, imam besar sekarang ini, yang sekarang duduk sebelah kanan Allah. Dia menjadi pembela kita. Ya, sudah gak ada yang bisa menghakimi, menghukum, apalagi menyalahkan. Terus yang malah menjadi pembela bagi kita. Iya, malah menjadi pembela bagi kita. Terus siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dalam ayat yang ke-35 ya, dalam bahasa sederhana saya akan bacakan ya. Jadi kalau begitu, apakah ada oknum yang bisa menghentikan Kristus mengasihi kita? Ada oknum. Oknum apa saja? Roh-roh apa semua, supaya Kristus tidak mengasihi kita, mencegah Kristus supaya tidak mengasihi kita. Apa ada? Wong Allah itu sudah full, menyerahkan, menyayang, sudah ikhlas memberikan kasihnya. Masa ada orang yang menghalang-halangi, jangan kau Kristus mengasihi kita. Jadi dalam ayat 15 ini pasti tidak ada. Ya, kalau kita ditindas, kalau kita menghadapi kesengsaraan, atau kalau kita menghadapi penganiayaan, apakah itu berarti Kristus tidak lagi mengasihi kita? Jadi jangan kemudian kita merasa kita menghadapi kesengsaraan, menghadapi penderitaan, menghadapi masalah, menghadapi kesyukuran, kita gampang-gampang mengatakan, Tuhan juga gak cinta aku. Tidak sebodoh itu Tuhan itu. Kematiannya Kristus itu membuktikan bagaimana cinta tulusnya Tuhan kepada kita. Jangan kita gampang-gampang cengeng seperti apa ya, jangan seperti gitu. Kalau di sini dikatakan ya, kemudian kalau kita menghadapi kesengsaraan, penganiayaan, apakah berarti Kristus tidak mengasihi kita? Tidak. Atau kalau yang memusuhi Kristus membuat kita sebagai pengikutnya tidak bisa membeli makanan, atau tidak bisa membeli pakaian, ataupun membunuh kita, apakah itu berarti Kristus tidak lagi mengasihi kita? Tidak. Jadi jawabannya tidak. Itu memang Tuhan mau kita bisa betul-betul memiliki kasih-Nya Tuhan. Dan kasih Tuhan itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dihentikan, tidak bisa dihentikan. Ya, dan Tuhan ingin oleh kasih-Nya sampai kita menjadi kehidupan yang sampai menjadi kehidupan yang tak bercacat. Teruskan ayat 36 loncat 36 sampai dengan ayat 37
Ayat 36. Ya, Seperti ada tertulis, ya. oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Bayangkanlah, inilah orang yang dicintai Tuhan itu seperti kita ini ada ya, seperti kita ini berada dalam bahaya tiap hari. Waduh, ya seperti kita dikatakan ini, engkau Allah kan berada dalam bahaya maut tiap hari. Terus Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. domba yang sudah diseret mau dipotong itu seperti gitu. Itu sepertinya bahasanya begitu. Ayat 37. Ayat 37, Perhatikan, tetapi teman. dalam semuanya itu Tetapi dalam semua hal kita lebih daripada orang-orang yang menang. kita mendapatkan kemenangan yang sempurna melalui Kristus yang sudah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Jadi kita sebenarnya itu satu kemenangan. Tidak ada sebenarnya yang bisa membuat kita tidak bertahan. Karena kasih itu kuat. Ya supaya apa? Kita anggap pengalaman penderitaan yang sekarang itu, ada satu ayat yang sangat di dalam Roma pasal yang ke-8 ini. Coba kita baca sedikit ya, ke atas sedikit, Mang. Roma 8 ini ayat 17. Roma 8 ayat 17. Iya. Dan jika kita adalah anak, Ya, jika kita ini anaknya Allah, maka kita juga terus kan, ya betul. adalah ahli waris. Ahli warisnya. Maksudnya Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. kita berhak untuk menerima hartanya Allah itu, janjinya Allah. Terus Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, iya, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. syaratnya untuk kita menerima berkat janjinya Allah itu adalah menderita bersama Kristus. Ini pengalaman dasar. Jangan kita maunya senangnya saja dalam menganut hubungan dengan Kristus. Yang maunya yang senang, bahagia, nggak mau menderitanya. Kalau menderita ditinggal. Ini nggak boleh ya. Di sini dikatakan dulu, yaitu kalau kita mau menderita karena mengikut Tuhan, terus Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. supaya kita dipermuliakan. Jangan kita mau dipermuliakan tidak mau menderita. Jadi pengalaman, anggaplah. Oleh karena satu ayat di bawahnya, Mang, ayat 18. Ayat 18. Sebab aku yakin Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. gak ada sekukuyung kata orangnya. Tidak ada secuil pun dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan. Kemuliaan bersama dengan Dia. Apalagi kita akan menjadi tubuhnya, kita akan dipermuliakan, kita akan menjadi mempelainya Tuhan, karena kita sepadan, Dia sempurna, kita sempurna. Kita akan mengarahkan. Jadi oleh karena itu saya ingin mengajak kita bersama-sama, jangan kita besarkan penderitaan, lebih baik kita, ya Tuhan izinkan menderita kelemahan-kelemahan kita utarakan. Ini Rasul Paulus bangga dengan kelemahannya. Sebab kalau dia merasa lemah, kasih-Nya Tuhan turun. Kekuatan itu dinyatakan dengan sempurna. Kuasanya itu dinyatakan dengan sempurna. Sampai kita mampu mengatasi semuanya. Ya, tidak ada segala sesuatu yang tidak kita hadapi. Percaya, berharap, sabar, tahan dalam segala, sampai kita tak berkesudahan. Oh, oleh karena itu pada siang hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama, mari. Jangan ada yang tidak memiliki kasih dari Allah. Dan ini tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa orang menghalang-halangi untuk Tuhan tidak mencintai kita. Termasuk penderitaan, kesukaran, segala macam persoalan tetek bengek itu tidak bisa menghalangi. Tuhan tetap cinta kita. Ya, sampai kepada akhirnya. Oleh karena itu, saya ingin ajak kita menutup season ini dengan kita baca sekali lagi 1 Yohanes pasal yang keempat itu
Coba mang kita baca pada 1 Yohanes pasal yang itu. Langsung saja mang kita baca. Coba ayat yang ke-16 saja mang. 16. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Kita telah mengenal kasih Allah kepada kita, seperti tadi kita bersama-sama dengan cermati bagaimana tidak bisa dipisahkan dari kita. Tidak bisa orang memisahkan kita dari kasihnya. Apa saja, kesukaran, penganiayaan, apa sampai dibunuh pun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Terus mang, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. ia tetap berada di dalam Allah, Dan Allah di dalam dia. maka kekuatan itu menjadi sempurna karena Allah di dalam kita. Coba kita akan baca ayat 18 mang. Ayat 18. Ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. karena memang kita punya kekuatan. Tidak ada rasa dibayangi dengan takut ini. Mati pun nggak takut. Karena kasih itu kekuatannya itu sampai di dunia orang mati pun. Seperti Yesus itu sudah tidak sayang dengan dirinya karena sangat cintanya kepada kita. Ya, kasih yang besar ada. Bahkan sekali lagi coba kita baca ayat 19 mang. Ayat 19. Iya. Kita mengasihi Iya. karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi, perhatikan, karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ini yang saya ingin tekankan dalam kehidupan kita. Kita harus mengasihi. Terus mang, ayat 20 mang. Ayat 20. Ya, Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, kalau ada orang berkata aku mengasihi Allah, prakteknya tidak senang dengan saudaranya, membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. maka ia adalah pendusta. Dia itu bukan orang jujur. Dia itu orang pendusta, pembohong. Ya, terus mang, Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. jadi tidak mungkin lah, nonsen bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Oh, kalau dari tadi kita menyanyi bagaimana Allah mengasihi kita. Tapi kalau kita tidak mengasihi saudara yang kita lihat, sudah. Ini saya ingin mengajak mempraktekkan kasih itu tidak terlalu ekspektasinya itu luas, mengasihi orang banyak, orang zaman. Udahlah di internal kita saja. Kalau suami tidak mengasihi istrinya, istri tidak bisa mengasihi suaminya, orang tua tidak bisa mengasihi anaknya, anak tidak mengasihi orang tuanya, jangan ngomong bahwa dia memiliki kasih Allah. Omong kosong. Allah tidak cinta kita. Kita juga tidak cinta Tuhan. Karena yang kita lihat saja tiap hari berantem. Ya, bayangkan itu. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak kita lihat? Ini kata ayat ini ya. Oleh karena itu, mari siang hari ini jangan kita mengasihi hanya perkataan, perbuatan. Kalau kita, sekali lagi saya ingin tekankan, bisa hidup, bisa memiliki kasih ini, sama dengan kita itu berada di Taman Firdaus, sama dengan berada di ruangan Maha Suci, sama dengan orang yang sempurna. Oleh karena itu, ini ada satu tantangan bagi kita. Pasti suasana paling sedikit punya sabar,
paling sedikit punya kemurahan. Tuhan aja mengampuni, masa saya tidak mengampuni? Atau paling sedikit kita punya kekuatan untuk menangkal, punya kekuatan untuk menutupi, punya kekuatan untuk bisa menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Itulah orang yang mendapatkan karunia kasih dari Allah. Bagaikan kita mendapatkan pengungkapan rahasia ruangan Maha Suci untuk menjadi kehidupan yang disempurnakan, menjadi kehidupan yang bisa berada dalam ruangan Maha Suci. Minimal kita bisa berada dalam suasana damai dan sejahtera, sekalipun kita harus menghadapi seperti Rasul Paulus. Dia keluh kesah dengan penyakit daging. Ya, di dalam tubuhnya itu ada duri. Tapi Tuhan berkata, aku mengasihi engkau, itu sudah cukup untuk bisa mengatasi penyakit ini, untuk bisa mengatasi segala sesuatu. Karena kasih itu kuat. Oleh karena itu siang hari ini kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Dan saya harap saya dan saudara yang sangat dicintai Tuhan ini jangan sampai tidak memiliki kasih. Praktek saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang kita lihat sehari-hari, itu kita kasihi dulu, supaya kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan itu. Jangan sampai kita tidak punya kasih. Bahaya di era sekarang. Di luar ruangan Maha Suci, nanti pada pengangkatan Tuhan itu akan ditinggal dan diserahkan ke antikris. Dipaksa kita harus menyerahkan kepala kita. Oleh karena itu nanti kalau Tuhan izinkan kita perdalam lagi, kalau tidak nanti. Tapi season ini sangat perlu mendapatkan perhatian sangat khusus. Jangan sampai kita tidak memiliki kasih. Kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pasti yang sering kita lihat, suami kita sendiri, istri kita sendiri, orang tua kita sendiri, anak kita sendiri, kakak, adik kita sendiri. Itu harus betul-betul kita wujudkan kasih ini. Kita kedepankan, kita tunjukkan, kita buktikan, supaya kasih Allah ada pada kita. Dan kalau kasih Allah ada pada kita, kekuatan, kuasanya itu akan menjadi sempurna di dalam kita. Sehingga kita tidak takut dengan adanya pengadilan nanti. Kiranya Tuhan Yesus imam besar kita memberkati saudara dan saya dan memberikan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Amin.